seseorang itu, eee, kadang-kadang dia merasa bahwa atau diakui lah gitu ya di sebuah Mhm. lingkungannya gitu. Mmm. Dia paling pintar gitu, Oke. diakui, Mhm. dikonfirmasi, divalidasi dengan Mhm. bahasa sekarang gitu ya, Mhm. oleh komunitasnya, lingkungan itu paling pintar gitu. Mhm. Terus kemudian suatu hari orang ini gitu, Mmm. itu, eee, datang gitu ke sebuah sebutlah majelis ilmu gitu. Terus kemudian si gurunya ini, ada guru di situ, itu iseng-iseng, "Siapa nih yang paling pintar di sini?" Gitu. Nah, karena si anak ini, si orang ini tuh kemudian sudah tervalidasi, terkonfirmasi dan dianggap, diakui di lingkungan dia di mana dia tinggal, di mana dia hidup, itu diakui paling pintar, maka dia serta-merta tunjuk jari gitu. Mmm. Saya lah gitu kan ya, nggak ada yang lain selain saya yang paling pintar. Saya jadi inget nih ya, jadi ingat kemudian kita dulu pernah gitu dan Mmm. kemudian Mmm. saya baca, beberapa, kitab yang, antum rekomendasikan bahwa Mmm. ini kayaknya relate dengan Nabi Musa itu tuh. Iya, sahih. Ya, Sahih jadi, sahih. gimana kalau kita mulai pembahasan kita tentang lanjutan dari mukadimah Mmm. kemarin dari Mhm. sini, Tar? Oke, siap. Bismillah. Disebutkan dalam, kitab-kitab tafsir ya, kalau di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir ada Tafsir Qur'anil Azim atau ada kitab khusus yang membahas kisah-kisah ini namanya Mhm, kitab Qasasul Anbiya. mhm, Di situ disebutkan memang kisahnya tentang, latar belakang turunnya surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ya, Iya, surat latar belakang turunnya ayat surat Al-Kahfi ayat ke-60, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. mhm, mhm, Yang menceritakan kisah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dalam sebuah majelis, Nabi Muhammad cerita. Ketika itu Nabi Musa sedang dalam majelis bersama Bani Israel. Beliau menjelaskan ilmu Allah yang sangat luar biasa. Perlu kita ketahui, Nabi Musa ini bukan sembarang manusia. Tapi orang yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran. Masya Allah ya, 120 kali lebih. 120 kali lebih ya? Hmm. Ya, yang paling viral lah. Ya 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 ya. Top trending lah. Top trending. Ini pakai istilah sekarang, Iya, iya. ini kan top Nabi trending. Musa ini punya banyak keistimewaan. Satu, dia adalah kalimullah. Orang yang bisa bicara langsung sama Allah. Beliau adalah orang yang dapat kitab Taurat. Orang yang mendapatkan suhuf. Orang yang dapat julukan alimnya Bani Israel. Orang paling alim di kalangan Bani Israel. Ya, ketika beliau menjelaskan ilmu yang sangat luar biasa, tidak heran kalau peserta-pesertanya ini pada melongo. Wow, Wah wah. amazing, Ya ya ilmunya ya. luar biasa. Bani Israel kan ya mungkin kalau misalkan diceritakan wa minal jibali judatun bidu wa khumrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Ada gunung warnanya hitam, ada gunung warnanya putih, ada gunung warnanya merah, ada gunung warnanya pelangi. Bagi kita yang hari ini ada handphone, kita searching, ngelihat gambarnya, kita bisa percaya. Tapi bagi mereka waktu itu, kan yang ada cuma kagum. Wow, luar biasa apa yang diceritakan Nabi Musa. Maka akhirnya ada orang penasaran, angkat tangan. Wahai Nabi, saya mau tanya. Silahkan. Apa pertanyaannya? Ada dua redaksi pertanyaan. Yang satu pertanyaannya, ada enggak orang yang lebih pintar dari Anda? Ya ya. Dengan jujurnya, sepengetahuan Nabi Musa, memang tidak ada yang lebih pintar daripada beliau. Maka beliau bilang tidak ada. Redaksi pertanyaan yang lain, beliau ditanya, siapa orang yang paling pintar di atas muka bumi ini? Hmm. Setahu beliau, memang beliau. Hmm. Maka beliau bilang, ya saya. Hmm. Ah. Akan tetapi, Allah sudah tetapkan di dalam kitab sucinya, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang berilmu pasti ada lagi yang lebih berilmu. Hmm. Ada banyak orang di atas muka bumi ini yang mengetahui ilmu yang Nabi Musa tidak ketahui. Cuma Mhm. Nabi tidak tahu siapa Siapa orang itu. orangnya? Ya 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 ya. Nah, karena apa yang dilakukan Nabi Musa bagi beliau ini bukan dosa. Karena memang itu yang beliau tahu. Tapi ini bisa kalau tidak diperbaiki jadi bahaya buat umatnya nanti. Ya 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 ya.
tidak ada koreksi, Yes. ya, itu akan jadi bahaya. Yes. Nah, Oke. kita tidak mengatakan apa yang dikatakan Nabi Musa ini salah. Ya, Karena ya. memang itu berdasarkan ilmu yang beliau tahu. Tapi ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndak, ada hambaku yang punya ilmu yang kamu tidak tahu. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan orang itu, untuk belajar kepada orang itu. Kita rahasiakan dulu namanya apa langsung sebut? Langsung sebut aja. Langsung sebut. Langsung. Namanya Udah tahu. Nabiullah Khadir Khidir. atau Nabiullah Khidir. Khidir. Sering kita sebut dengan istilah Nabiullah Khidir. Oke. Yang menarik adalah proses belajarnya Nabiullah Musa alaihi salam. Di sini disebutkan dalam ayat 60, wa id qala Musa, ketika Musa berkata li fatahu, kepada anak mudanya. Ini adalah khodimnya atau santrinya. Santrinya. Ya. Orang yang berkhidmat kepada Nabiullah Musa, disebutkan namanya adalah Yusha bin Nun bin Ifrathim bin Yusuf bin Yakub bin Ibrahim alaihi salam. Alaihi musalam. Ya, ya, ya. Jadi ini berarti apa? Cucunya Nabi Yusuf. Ya. Ya, ya. Ya. Berkhidmat kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, aku tidak akan berhenti berjalan sampai tempat pertemuan dua laut. Atau au amdiya hukuba. Atau aku akan berjalan hukuban. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan hukuban itu artinya 1 tahun perjalanan jalan kaki. Hukuban dalam riwayat lain masih disebutkan juga oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas itu perjalanan 80 tahun jalan kaki. Masya Allah. Dan kita perlu tahu Nabi Musa usianya waktu itu sudah sangat tua. Nabi Musa itu kan ketika didatangi malaikat Israel, ditonjok matanya malaikat Israel ini sampai bengkak. Sampai malaikat ini datang kepada Allah. Ya Allah, Musa belum mau mati. Kayak mana? Loh, karena setiap nabi dikasih pilihan. Ya, betul. Setiap nabi dikasih pilihan. Mau mati sekarang apa mau nanti kan gitu. Dan Nabi Musa ini ketika ditawari bukan dijawab, ditonjok malaikat. Walhasil Allah bilang suruh Musa nutupkan tangannya ke punggung sapi, berapa bulu yang tertutup, itulah tambahan usianya. Singkat kata usia beliau panjang. Tapi di usia yang setua itu, saya yakin Pak Iwan gak setua itu. Di usia setua itu, ketika diperintahkan Allah untuk belajar lagi kepada seorang guru, yang beliau belum tahu gurunya ini siapa, level ilmunya kayak mana, mondoknya di mana, sanad ilmunya kayak gimana, usia gurunya ini berapa, dia tidak tahu apapun tentang gurunya, yang dia tahu Allah perintahkan dia belajar pada guru itu. Wah, Nabi Musa tidak peduli usianya, tidak peduli jarak tempuhnya. Ini menjadi satu catatan bahwa memotivasi ya kan orang kalau ini kemudian dikupas, pesan ini kemudian disampaikan kepada siapapun juga jamaah kita. Orang kadang, aku sudah terlalu tua untuk belajar lagi. Aku sudah terlalu tua untuk belajar Iqra. Aku sudah terlalu tua untuk belajar Al-Quran. Ini tadi mungkin pesan ini mungkin jadi. Makanya ayat ini seakan-akan memberikan pesan kepada kita semua. Bukan pada anak muda, Pak, kepada kita semua. Bahwa menuntut ilmu itu tidak peduli usia. Menuntut ilmu tidak peduli jarak tempuh. Jalan kaki setahun tuh berapa lama ya Pak? Kira-kira jarak tempuhnya. Mungkin berapa ya? Mungkin sekitar 5.000 kali ya. 5.000 kilo kali ya. Ana pernah jalan kaki, Pak. 150 kilo dari Pantai Baron sampai Simo. Itu ketika saya kelas 1 SMA. 3 hari kita jalan. Mau patah rasanya. Ini 3 hari. Wah, Nabi Musa di usia setua itu siap jalan setahun. Udahlah, enggak usah kita bicarakan yang 80 tahun. Tapi ini ayat yang sangat dahsyat, memberikan pelajaran, rumus penting. Bahwa ketika kita tahu ini ilmu akan mendekatkan kita kepada Allah, tidak peduli usiamu berapa sekarang, tidak peduli jarak tempuhnya, ambil. Hari ini kan terlalu banyak alasan orang ketika disuruh belajar. Iya, betul. Lagi tadi Antum sampaikan tadi, orang belajar pakai AI, pakai Google. Dia tidak merasakan perih dan pahitnya perjalanan menuntut ilmu. Betul. Karena yang membuat orang itu menghargai ilmu adalah ketika dia tahu betapa mahalnya ilmu. Betapa perihnya proses itu. Betapa beratnya untuk mendapatkan sekedar satu kalimat.
Bahkan sampai di dalam kitab Manhajus Sawi ini dijelaskan, lausa farta min aqsal yamani ila syami li kalimatin wahidatin tanfa'uka lidinika famaka nasafaruka dha'iun. Kalau kamu jalan dari ujung Yaman yang paling bawah, kemudian kamu jalan sampai Syam, berapa ribu kilo itu? Hanya sekedar untuk mendengarkan satu kalimat yang bermanfaat untuk agamamu, yang menjauhkan kamu dari madharat, maka safarmu tidak sia-sia sama sekali. Orang zaman dulu jalan kaki, pakai onta, segitu panjang kilonya, berapa duit kira-kira yang harus dia keluarkan untuk safar tersebut? Tapi berapa banyak pun uang yang kamu keluarkan, lalu kamu di ujung safar itu kamu mendengarkan satu kalimat yang bermanfaat untuk agamamu, maka safarmu tidak sia-sia sama sekali. Ada masalah apa anak-anak muda hari ini? Yang tinggal di kota-kota besar, yang dekat dengan kampus-kampus besar, dekat dengan masjid-masjid besar. Banyak ustadz-ustadz nasional yang datang. Jarak antara kosnya dia dengan masjidnya itu tidak ada setengah jam, tidak ada 1 jam. Ini Pak barang langka Pak. Ini yang hari ini hilang dari kalangan terutama kaum muda kita. Hirs, kesungguhan dalam menuntut ilmu ini barang mahal sekarang. Betul. Padahal kemarin di kejadian hadirnya Habib Umar, saya menyaksikan ibu-ibu Pak. Dari Batam. Berapa bis? Oh ya? Ya. Masya Allah. Mereka mengeluarkan uang. Datang ke Solo untuk dengarkan kalimat-kalimat ilmu dari Habib Umar. Ini yang mesti kita, gimana ya Pak ya caranya supaya anak muda tumbuh kesadaran ini, supaya kemudian mereka mentarbiyah, riyadhah gitu loh, latihan, membiasakan mailin otot mereka untuk ngerjakan hal-hal yang begini, punya semangat dan nafsu untuk belajar gitu loh. Saya sih ngelihatnya, dan mungkin nanti kita mesti membahas dengan kisahnya setelah Musa ketemu dengan Khidir ini. Karena murid dan guru ini nggak terpisahkan. Yes. Kenapa saya di sini gitu ya. Artinya saya sangat antusias, bersemangat, dan kemudian termotivasi untuk belajar karena ada faktor antum. Iya, salah. Yang kemudian membuat saya, wah ini menarik, dan ini cara saya untuk kemudian belajar dari antum. Susah kan kalau misalnya ngobrol kayak gini nyari waktu gitu, kenapa nggak direkam sekalian gitu kan, sehingga manfaatnya banyak. Nah ini mungkin saya ingin ngupas lebih dalam nih, ketika tadi Musa, jalan, kita pesannya tadi. Setelah ketemu Khidir guru yang seperti apa? Kok bisa-bisa ini Musa ini yang merasa, ini kan kalau saya tidak berusaha, tidak dalam rangka menyamakan konteks sifat perilaku Musa ketika bertemu Khidir, ketika sudah bertemu ya tadi, bukan perintah Allah kemudian melaksanakan, tapi setelah bertemu, karena nanti ada beberapa catatan-catatan dari Musa, dengan sifat perilaku orang-orang zaman sekarang, anak muda, setengah tua, yang juga ketika disuruh belajar, itu alasannya ada aja. Saya tidak dalam berusaha untuk menyamakan itu, tapi sifat yang kemudian bertanya tidak pada tempatnya, tidak kemudian mengadu domba Ustadz. Kok Ustadz ini bilang gini, bilang gitu ya. Nah ini kita coba bedah untuk kemudian nanti memunculkan karakter dan sifat yang mungkin ada kesamaan gitu. Itu pertanyaannya bagus Pak, tentang seperti apa ya karakter guru yang akhirnya ditemui Nabi Musa atau Nabi Khidir ini. Kita berarti meloncati beberapa ayat, tapi tidak masalah karena sesuai pertanyaan aja. Cuma tadi ada kalimat-kalimat bagus yang antum sampaikan. Ini mau tak bahas dulu sedikit. Salah satu motivasi antum datang karena kenal anak. Berarti orang yang tidak kenal tidak termotivasi. Berarti di sini ada PR juga bagi para dai untuk mengenalkan dan dikenal oleh umat. Kenapa orang datang dari seluruh negeri ke Solo untuk menghadiri? Ya karena Habib Umar dikenal gitu ya. Banyak orang yang memperkenalkan. Nah, di sini ada kaidah. Kita diajarkan di kitab Manhajus Sawi tentang kaidah, yaitu al-madad ala qadril mashhad. Seberapa banyak ilmu yang kamu dapat itu tergantung mashhad atau cara pandangmu atau persepsimu, penilaianmu terhadap orang yang kamu mau ambil ilmunya.
Contoh, Hmm. di masa hidup Nabi ada yang namanya Abu Bakar, Ya, ya, ada yang namanya Abu Jahal, ya, ya, ada yang namanya Abu Lahab, ya, ada yang namanya Abu Sufyan, dan ya, abu-abu ya, lainnya. ya. Abu Bakar menjadi manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal kekal di dalam neraka. Abu Lahab dan istrinya dijamin masuk neraka tanpa hisab. Ya, ya. Abu Sufyan butuh 20 tahun akhirnya masuk Islam. Loh, mereka kan bertemu Nabi yang sama. Mereka bukan tidak kenal Nabi Muhammad. Mereka semua kenal beliau itu Al-Amin. Hidup di masanya. Hidup di masanya. Bertemu Bersama-sama. Nabi Iya, setiap iya, hari. iya, iya. Melihat keindahan akhlak Nabi Iya, iya. setiap hari. Mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh Nabi. Iya, iya. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab ini sering nguping bacaan tahajudnya Nabi. Tapi kenapa yang satu Al-Quran menjadi penyebab hidayah, yang satu tidak? Ini barang mahal, Pak. Al-madad ala qadril mashhad. Masya Allah. Kau dapat apa tergantung persepsimu terhadap orang itu. Abu Bakar punya masyhad bahwa Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah yang dibimbing oleh Allah. Maka beliau mendapatkan apa yang beliau dapatkan. Abu Jahal menganggap Nabi Muhammad ini pesaing politik. Yang bisa menggeser posisi dan kedudukan dia. Mengancam kekuasaan dia. Tambah juga gengsi. Dan pernah ada riwayat yang anak dengarkan. Ceritanya Abu Jahal pernah ngelamar Khadijah tapi tidak diterima. Ada latar belakang cinta segitiga juga, ya kan? Abu Lahab memandang Nabi ini kan ponakan saya. Abu Lahab kan pamannya Nabi. Iya, iya, betul, betul. Ini kan ponakan saya, anak kemarin sore yang saya yang ngasih ibu susu buat dia. Iya, iya. Abu Sufyan juga sama, ini pesaing politik saya. Cuma Abu Sufyan lebih jujur. Maka pada akhirnya 2 tahun sebelum Nabi wafat dia dapat hidayah. Gitu juga ini anak-anak muda hari ini, ya, kita semua hari ini. Sebanyak apa ilmu yang kita dapat dari seorang guru tergantung masyhad kita terhadap guru tersebut. Semakin dalam masyhad kita, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Anak punya guru. Beberapa orang ngasih kepada guru yang sama. Sebagian perasaan anak dapat apa-apa. Anak bilang orang yang merubah hidup anak itu ya guru anak itu. Karena kita punya masyhad yang berbeda. Ala kulli hal. Nah terus inilah yang kemudian Nabi Musa ini punya masyhad terhadap Nabi Khidir. Ini orang adalah orang yang dipilih Allah untuk jadi guru saya. Maka saya akan ambil ilmu dari dia terserah siapa dia. Akan tetapi Allah kan menceritakan di dalam Al-Quran tentang karakter gurunya ini. Yang antum bilang tadi, guru yang seperti apa? Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi, ayatnya berapa ya? Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Sebentar ayatnya. 65. Fawajada, maka mereka berdua yaitu Nabi Musa dan Yusha bin Nun bertemu mendapati abdan, seorang hamba, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Allah ketika menyebut kata hamba itu adalah bentuk pemuliaan. Panggilan paling mulia dari Allah untuk manusia adalah abd, hamba. Buktinya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan sebutkan bi'abdihi. Nah, ini adalah seorang hamba yang mulia. Tapi kok tidak disebut namanya di sini? Bagi Al-Quran tidak penting namanya. Kadang-kadang jadi guru itu tidak harus viral, Pak. Kadang-kadang guru yang alim itu tidak seviral muridnya. Inilah, Nabi Musa ini kan disebut 120 kali lebih di dalam Al-Quran. Viral. Gurunya tidak disebut sekalipun namanya. Sama sekali. Karena kalau hari ini kita menjumpai orang-orang yang viralnya luar biasa, anggaplah Habib Umar hari ini. Di balik beliau ada guru yang jauh lebih alim tapi tidak seviral beliau. Maka kita harus punya masyhad kepada guru-guru bahkan yang tidak viral. Kan penyakitnya kita nih mau datang ke pengajian kalau ustadznya viral.
Sedangkan kalau kita punya mazhab seperti itu, kita akan terhalang dari banyak ilmu. Padahal mungkin di samping rumah kita, mungkin di samping kampung kita, mungkin tetangga kita, ada orang yang punya ilmu luar biasa. Cuma gara-gara tidak viral, wah kita tidak punya mazhab, kita tidak mau ambil ilmu dari dia. Padahal kalau kita mau ambil, kita akan dapat sesuatu yang jauh lebih banyak daripada yang diajarkan ustadz-ustadz viral itu tadi. Jadi kadang-kadang ini, kalau diajak ngaji atau berguru pada siapa, cari dulu, Ustadz sama cari orang viral, dulu. gak mangkat. Orang kenali orang saya orang apa? No. Nggak usah aja. Iya. Itu. Gitu. Masya Allah ya. Jadi yang pertama, Nabi Khidir disifati abdan min ibadina. Hamba di antara hamba-hamba kami. Ini orang istimewa, orang khusus. Jadi orang khususnya Allah, para kekasih Allah itu tidak selalunya viral. Ada yang masyhur, ada yang mastur. Ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Tapi kualitasnya di sisi Allah sama. Bahkan ini mungkin lebih tinggi. Ya. Nah, apa kriteria lainnya selain dia hamba yang istimewa? Atainahu rahmatan min indina. Kami Allah memberikan kepada hamba ini, si guru ini, rahmah. Sifat rahmah, kasih sayang dari sisi kami. Kami yang memberikan. Kami yang menginstal. Jadi kalau hari ini kita nemu guru yang penyayang, itu bukan gara-gara latar belakang dia, bukan gara-gara pendidikan dia, tapi karena Allah yang ngasih rahmah itu di dalam hati dia. Wa atainahu min ladunna ilma, dan kami memberikan kepada dia ilmu laduni, ilmu dari sisi kami. Nanti kita akan bahas ilmu laduni, tapi sebelumnya kenapa kok Allah sebut rahmah dulu baru ilmu? Guru ini kenapa disifati dengan kasih sayangnya dulu sebelum Allah sebutkan ilmunya? Karena guru yang baik adalah yang kasih sayangnya lebih dominan daripada ilmunya. Itulah yang diceritakan sambil nangis oleh semua muridnya Habib Umar. Masya Allah. Al-Habib Ahmad Mujtaba kemarin menceritakan Darul Mustafa angkatan 1. Itu dulu Darul Mustafa belum sebesar sekarang, Habib Umar tidak seperti sekarang kondisinya. Tapi angkatan-angkatan 1 itu ketika suatu malam di musim yang sangat dingin, murid-muridnya Habib Umar ini tidak bisa tidur karena kedinginan. Maka Habib Umar nyarikan selimut. Satu-satu dikasih selimut, satu-satu dikasih selimut, satu-satu dikasih selimut. Sampai akhirnya tinggal satu orang muridnya beliau yang belum dapat selimut, namanya Habib Mundir Al-Musawa. Beliau yang bikin majelis Rasulullah, yang bikin acara di Monas, dan kemarin pesertanya jutaan. Ini majelis Rasulullah, pendirinya Habib Mundir Al-Musawa. Ini salah satu muridnya Habib Umar. Beliau sudah wafat, Allah yarham, meninggal di usia mungkin sekitar 40-an tahun. Ana belum dapat Ustadz, ana belum dapat. Maka Habib Umar masuk sebentar ya. Kemudian dikasih selimut bau pesing. Sebenarnya beliau protes, loh anak kok dikasih yang kayak gini teman-teman Ananda. Anak dikasih kok yang kayak gini. Subhanallah, besok paginya salah satu anaknya Habib Umar yang waktu itu masih kecil, namanya anak kecil kan polos, ngomong sama murid-muridnya ini. Gara-gara kalian, tadi malam kami semua tidur nggak pakai selimut. Bahkan adik kami yang kecil baru balita usianya 2 atau 3 tahun itu, yang tadi selimutnya bau ompol dan dipakai sama Habib Mundir itu, tidur malamnya enggak pakai selimut. Ini keluarganya Habib Umar lebih milih kedinginan, dibiarkan anaknya nangis, saking sayangnya sama murid-muridnya. Nyari guru yang kayak gini hari ini gampang apa susah? Susah. Itulah yang membuat murid-muridnya semuanya cintanya luar biasa sama Habib Umar. Murid-muridnya tuh kok ketemu nangis, Pak. Iya. Jadi saya bisa memahami sekarang dalam dari cerita tadi bahwa ketika sudah diinstal rasa kasih sayang dari seorang guru dan kemudian itu terefleksikan ketika guru tersebut mengajar, mendidik murid-muridnya, itu harus diupayakan ya. Artinya supaya Allah benar-benar menurunkan rasa itu kan kepada guru-guru ini.
Nah, di zaman sekarang ketika banyak sekali peristiwa kejadian, guru nampar muridnya, guru ini, guru itu, dan segala macam. Bukannya tidak ada kasih sayang. Hmm. Mungkin ada, tapi tidak kontinu. Tidak kemudian Tidak terbahasakan atau tidak dipahami. tidak dipahami, terus kemudian juga tidak dilakukan dengan istiqomahan. Dan karena kemudian ilmu kasih sayang itu dipelajari atau dimasukkan dalam konteks harus dipelajari, yang muncul bukan keikhlasan, Ya. tapi yang muncul adalah sebuah hal yang mekanis sifatnya. Makanya betul. Artinya guru begini melakukan ini karena ini, guru melakukan ini, bukan ada ketulusan. Dan ini yang menurut saya yang hilang. Dan kenapa anak-anak muda sekarang, generasi Z sekarang ini merasa kurang atau merasa, kalau kita sebagai orang dari POV-nya orang-orang dewasa seperti kita, itu mereka adabnya kurang bagus terhadap guru dan sebagainya. Ini tidak semata-mata salah mereka. Menurut saya, ya para guru ini harus belajar dari kitab ini dan kemudian mengupas tuntas, mengelaborasi dan mengeksplorasi kisah Musa Khidir ini sebaik-baiknya. Gitu. Kenapa kemudian murid-muridnya Habib Umar itu begitu penyayang juga kepada murid-muridnya lagi? Karena itulah yang disaksikan mereka sama guru. Wah, itulah yang nanti akan kita rasakan dari mereka. Jadi ada yang lebih penting daripada kurikulum. Ada yang lebih penting daripada sistem pendidikan. Ada yang lebih penting daripada bangunan, daripada lembaga pendidikan. Ruhnya guru adalah yang paling inti daripada pendidikan. Ketika seorang guru ini ruhnya sambung sama Allah, ruhnya sambung sama Nabi Muhammad, ilmunya sambung sama Nabi Muhammad, dia punya jiwa murabbi. Maka sampai ada kalimat laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tidak kenal Tuhan. Masya Allah. Dan itulah yang ana rasakan ketika ana belajar sama guru. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Makanya kalau ada orang yang ngecek-ngecek pesantren, feodalisme, terlalu berlebihan dalam menghormati guru, ana luruskan bahwa di pesantren-pesantren yang betul-betul memegang ilmu dengan benar Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana diajarkan para salafun saleh, guru-guru tidak memperbudak murid, tapi muridnya yang dengan senang hati ingin berkhidmat, bahkan kalau dikatakan jadi budak gurunya, itulah yang mereka mau. Dan ini adalah ajarannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mengatakan, ana abidu man 'allamani harfan min kitabillahi ta'ala. Insya'a ba'ani wa ataqani. Ana ini budaknya orang yang ngajari ana satu huruf Al-Qur'an, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini adalah orang yang ilmunya digaransi sama Nabi. Kata Nabi, ana adalah kota ilmu. Wa Ali adalah pintunya. Berarti Sayyidina Ali ini alimnya luar biasa. Kalau Sayyidina Ali punya manhaj, mengatakan bahwa aku adalah budaknya orang yang mengajari aku satu huruf, kan berarti ngajari satu huruf Quran tidak harus alim, Mbak. Tapi itulah mentalitas para murid yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Sedangkan para guru juga nanti punya mentalitas lain, di mana dia tidak gila hormat, dia tawadhu, dia bahkan melayani murid-muridnya. Gitu. Nah, setelah tadi kita kembali sedikit ya, Pak. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Rahmah dulu, kasih sayang dulu, baru ilmu. Nah, ilmu itu ada ilmu makasib, ada ilmu mawahib. Ada ilmu yang didapat melalui proses belajar, ada ilmu yang langsung dituang dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati seorang hamba. Ilmu yang dituang langsung oleh Allah itu namanya ilmu ladunni. Atainahu min ladunna ilma. Allah berfirman, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah langsung yang akan menjadi gurumu. Kalau Allah yang sudah jadi gurumu, siapa yang bisa menyesatkan? Dan semua syarat tadi itu guru yang
penyayang dan segala macam sudah masuk di situ. Ya, dan tidak bisa orang sampai tiba-tiba diajari Allah langsung. Ya, ya, Dia ya. mesti belajar dulu dari awal. Ya, ya, Belajar akidah dasar Ya, kepada ya, ya, ya. guru, belajar fikih dasar kepada guru, belajar tasawuf dasar dari guru, sehingga dia tahu apa itu takwa, dia faham apa itu ibadah, sehingga dia bisa bertakwa atas dasar ilmu. Maka ketika dia udah sampai di level itu, Allah sangat mudah memberikan ilmu langsung tadi itu, ilmu laduni. Nah, Nabi Khidir ini ilmunya adalah ilmu laduni. Ataina humil ladunna ilmu. Makanya Nabi Musa tidak punya. Ya. Ada ilmu yang Nabi Musa punya, Nabi Khidir tidak punya, dan banyak. Oke. Nabi Musa ini dikatakan para ulama lebih alim dari Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir punya ilmu yang Nabi Musa tidak tahu. Tidak tahu. Jadi belajar itu memang rumusnya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, nyari guru yang lebih alim. Yang paling alim di satu kota. Kalau tidak lebih alim daripada kita. Tapi setidak-tidaknya dia punya ilmu yang kita tidak tahu. Orang itu layak jadi guru. Masya Allah. Ya. Itu kasih sayang ya. Ada unsur, ada elemen kasih sayang dari seorang guru kepada muridnya. Dan kemudian baru setelah itu ilmunya. Jadi kasih sayang menjadi syarat yang paling. Ada yang lain, Tat, yang mungkin bisa kita kupas selain kasih sayang? Seorang guru membuat aturan main di dalam. Ada aturan main, dalam interaksi. Seorang guru yang baik membuat aturan main, regulasi di dalam proses belajar mengajar. Nabi Khidir kan tidak mau langsung menerima Nabi Musa. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tidak bisa kau jadi sabar jadi muridku, tidak bisa kamu. Udah kau tidak usah jadi muridku. Sulit jadi muridku itu. Sabar ketika jadi muridku itu sulit. Wah, Nabi Musa ngotot, enggak, insya Allah ana bisa jadi murid yang sabar. Oke. Kalau kau memang betul-betul sungguh-sungguh, kan berarti kan ketika Nabi Musa mengatakan ana siap sabar, ana siap mentaati perintah Anda, di situ Nabi Khidir melihat sebuah kejujuran di dalam hati Nabi Musa. Emang orang ini mau belajar. Oke. Untuk membuktikan kejujuran sorot matamu itu tadi, saya akan buat peraturan untuk membuktikan kejujuran itu. Fa ini taba'tani, kalau Anda ikut saya, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ente jangan tanya, ente jangan protes apapun yang aku kerjakan, sampai nanti aku sendiri yang ngasih tahu. Seorang guru berhak membuat peraturan. Untuk misalkan jadi murid, contoh Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, seorang imam mazhab yang kedua. Beliau ini seorang guru yang sangat ketat dalam menerima murid. Pernah ada anak kecil umur 12 tahun namanya Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, imam mazhab yang ketiga. Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Beliau pertama kali hadir di majelisnya Imam Malik itu usia 12 tahun. Masih kecil. Terus kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ana pengen jadi murid Anda, wahai Imam. Imam Malik bilang, kalau mau jadi murid ana, syaratnya harus hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab hadis yang ditulis Imam Malik, dan ini sudah ada sebelum Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masya Allah. Kitab hadis namanya Al-Muwatta. Wah, kitab ini berisi 3.800 sekian hadis. Kalau mau jadi murid saya, kata Imam Malik, harus hafal Al-Muwatta. Ini kira-kira kalau hari ini Pak diterapkan, mau jadi murid ana hafal hadis arba'in wis, enggak usah yang 3.800. Hafal 40 hadis saja. Mungkin kita tidak punya murid Pak hari ini. Itu dari sisi gurunya, dari sisi muridnya. Aku lihat gurunya yang hafal. Ya jelas. Kalau hari ini ngopo enggak tak ngene nonton YouTube rampung kan gitu. Tapi Imam Syafi'i tahu betapa mahalnya ilmu Imam Malik. Maka dengan persyaratan itu dia tidak mundur, dia mengatakan, loh saya sudah hafal Al-Muwatta. Saya tahu persyaratannya itu, maka saya datang ke sini dalam keadaan sudah hafal. Masya Allah. Wah, Imam Syafi'i ini hafal Al-Muwatta 3.800 hadis cuma sekali dengar. Itu kecerdasannya Imam Syafi'i. Makanya kalau ada yang mengatakan nahnu rijal wa haula'i rijal, kami orang, dia pun juga orang. Iya, kau orang, dia orang, beda speknya jauh gitu.
Kenapa kalau dia bisa kenapa aku nggak bisa? Ya iya bisa, tapi speknya lain. Ala kulli hal Ah, itu di antara ya 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 ya. beberapa hal yang kemudian Nabi Khidir nanti membuat persyaratan, buat aturan main, kemudian beliau mencontohkan beberapa hal, beliau mendidik muridnya sesuai dengan karakter muridnya. Nabi Musa ini kan kadang-kadang agak kurang sabaran, Ya kadang-kadang ya ya agak ya. temperamen. Ya ya. Justru ujiannya disuruh sabar. Karena Nabi Khidir tahu ini karakter muridnya seperti apa. Maka treatment seorang guru kepada murid itu tidak bisa digeneralisir. Mesti by person. Ya ya ya. Person. Oh ini karakternya seperti ini. Maka di treatment ruhnya sesuai dengan kebutuhannya. Ya 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 ya. Makanya murid-muridnya Habib Umar, murid-muridnya mengatakan gurunya murabbi ruhi. Orang yang mentarbiyah ruh saya. Anak punya guru namanya Habib Arif bin Fuad As-Sofi Al-Jufri. Ya, ya, ya. Beliau punya guru lagi namanya Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Magdi. Ustadz Arif ini orang yang suka ngisi di depan, suka tampil, suka membaca qasidah. Beliau cerita sama saya gitu. Ana itu adalah orang yang hubbud zuhur, suka tampil. Tapi selama saya ikut Habib Ahmad, tidak pernah sekalipun Habib Ahmad mengizinkan Ana untuk tampil. Justru Ana disuruh belakang, suruh nyuci piring. Karena yang ditarbiyah sama guru itu ruh. Yang ditarbiyah sama Habib Ahmad itu ruhnya guru saya. Bukan keterampilan atau kebisaan atau potensi dirinya, tetapi yang di treatment itu ruhnya, nafsunya. Sampai Ustadz Ana sudah tidak punya nafsu lagi untuk ngisi di depan. Tak tertarik lagi Ana. Ngisi kultum, baca bait atau pasal-pasal dalam maulid, baca qasidah Ana sudah tidak tertarik lagi. Nah di titik Ana sudah tidak nafsu lagi itulah justru Habib Ahmad nyuruh Ana tampil. Dahsyat berarti ya. Ininya jadi ada baru ya kan? Jadi beliau tampil dalam keadaan bukan mau ngelihat respon orang yang datang berapa, amplopnya berapa, subscribernya berapa. Dia dakwah murni, tidak peduli soal itu. Di mana hari ini banyak dai yang berdakwah, itu obsesinya. Dia merasa dakwahnya sukses dengan banyaknya followers dia. Sedangkan tidak kayak gitu dakwahnya para nabi. Loh dakwahnya Nabi itu kan dakwah. Ada yang mengikuti cuma satu, ada yang mengikuti cuma dua. Nabi dibangkitkan tanpa pengikut. Apa bisa kita katakan dakwahnya Nabi itu gagal? Karena indikator kesuksesannya bukan banyaknya followers dan orang yang nonton. Tapi adalah sesungguh-sungguh apa dai ini dalam berdakwah. Apa yang sudah dia usahakan untuk dakwah. Waduh Tat, ini ya sebuah kalimat pernyataan pelajaran yang dalam gitu ya. Karena bagi guru, lebih-lebih bagi guru, bagi murid pun sangat dalam. Jadi saya merasa bahwa ini juga sebuah sesi introspeksi buat saya. Buat saya juga Pak. Jadi bahwa kita terus ya untuk terus beristiqomah gitu ya dalam melakukan ini. Karena pesan-pesan kebaikan tentu harus kita jalankan. Dan semoga kita nanti masih bisa terus mengulik lebih dalam lagi. Bismillah, Pak. Karena pesan-pesan kebaikan ini harus kita terus lakukan. Berapapun juga yang tersentuh, berapapun juga yang mereka kemudian merasa mendapatkan hikmah dari sini, kita tidak usah terlalu mempedulikan. Karena itu menjadi hak prerogatif Allah. Ikhtiar sudah kita lakukan, saya berusaha untuk menggali, di sini saya belajar, dan kemudian saya berusaha dengan kamera-kamera ini, kemudian ini kita amplifikasikan keluar. Dan semoga Allah ridho, dan juga apa yang kita niatkan benar-benar bisa terjaga. Sehingga kita benar-benar bisa terus menjaga diri kita dari manfaat pada orang lain. Imam Abu Thayyib Al-Makki mengatakan, kalau Anda mentadaburi satu ayat, Anda bisa mendapatkan lebih daripada 60.000 hikmah dari setiap ayatnya. Itu dahsyatnya Al-Quran kok digali, Pak. Sedangkan Al-Fakir dengan segala keterbatasan, ya mungkin cuma bisa ngulik 1-2 hikmah yang ringan.
mungkin atas bantuan antum dan pertanyaan-pertanyaan Ya, ya. antum tiba-tiba Allah munculkan Ya, ya. ketersambungan dan hikmah-hikmah yang sebelumnya belum ana siapkan di awal supaya bisa dideliver kepada Ya, ya. jamaah. Tentu yang kita bisa sampaikan hanya ya 0,000 sekian persen dari Masya Allah. 60.000 Ya, ya, itu Masya tadi. Allah. Ya Rob, Amin, tapi amin, pesan kita di Haifala ini adalah betapa kisah Al-Quran itu sangat dahsyat. Dahsyat. Dia adalah Dahsyat. sepertiga Al-Quran dan metode Allah dalam mendidik hamba. Amin, amin. Ya. Semoga Allah terus kuatkan kita ya Ustaz ya. Ya Rob, Kemudian amin, juga amin. semua yang mendengarkan kita, jamaah, audiens kita juga mendapatkan ilham, Amin. hikmah dari apa yang kita Amin. sampaikan. Amin. Kita diskusikan. Ya marhaba. Jazakallah Ustaz untuk episode ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Insyaallah kita akan bahas lebih dalam lagi. Marhaba. Berbagai macam topik. Ini masih bisa kita lanjutkan. Yeah. Kita kupas lebih dalam lagi. Yes. Karena kita semua di Haifala ini berusaha untuk terus melalui kisah kita tebarkan melalui podcast ini untuk menuai keberkahan Ya Rob. hidup Amin. di dunia Amin. dan juga di akhirat. Amin. Sekali lagi jazakallah. Terima kasih para jamaah dan juga audiens sekalian. Kita ketemu di episode berikutnya dalam pembahasan yang lebih dalam, lebih tajam dan juga insya Allah lebih bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.